Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Kalau sebaliknya bisa jadi ya kalau udah bawa lagi keluarnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai kita bola ini sama kita misi anak Pak Bu. Kita beriman menjadi anak, membesarkan anak, maka menyekolahkan anak, mencarikan duit dengan anak, mengarahkan HP dengan anak, mengarahkan motor. Tapi kita kan ingat bahwa Tuhan pada sembahyang ini belum tentu anak ini menyelamatkan kita kenapa yang kita akan mendidik mereka. Belum tentu anak ini bahkan terkadang kita garing aja belum tentunya mau menggaduh kita buat. Belum tentu maunya merawat orang tuanya. Terkadang orang tua sanggup merawat 10 anak belum tentu sanggup merawat satu orang tua. Kadang orang tua garing menjenguk aja ada. Padahal ini sugih, banyak berduit, orang tua perlu dana berupa rumah sakit, kan mau membantu, jual aja dia tanah mama itu untuk berobat, jual aja rumah abah itu untuk rumah sakit, padahal anaknya banyak berduit, tapi kadang mau mengeluarkan duit untuk orang tua. Surang maka mulai lagi halus, membela-bela benar supaya ini nyaman, ternyata ada seberatan anak buai bakti lawan kita. Silahkan kita anak berbuat baik lawan anak, bahagiakan anak, tapi jangan lupa bahagiakan Allah dan Rasulnya. Ibarat kita mengenalkan anak, belum tentu anak ini bahkan terkadang buat kita garing merawat kita aja ini betul tunjulan. Biar aja aja nama jaga abah, biar paling banyak dapat warisan. Akhirnya seminggu di antara pulang adik, ikan aja yang menjaga mama, aku pada sanggup lagi, ikan kalau pada menjaga, aku pada bagi warisan. Betul tunjulan. Ya kalau kita bisa anak bakti misalnya mau merawat kita, mau memandikan kita, mau membasuhi tahi kita, memampasi kita, menggantikan baju kita, untung kita bisa anak-anak itu. Saben hari kita pakai dijemurnya, subuh dikeluarkannya di halaman rumah, kena jam 8 masukkannya pulang. Hari-hari nangka itu, nang khawatirnya kalau kita kada ingat jam 7 dijemurnya, setengah 2 hanya ingat. Haring abahnya di muka rumah. Bu, terkadang Bu, kita meninggal dunia paling anak-anak sebagian ada seberatan, bukan anak kita jangan. Terkadang anak tuh abah mamanya meninggal dunia paling sejam 2 jam ini menangis, paling sehari 2 hari ini sedih, paling seminggu 2 minggu ini berkabung. Adalah was ketawa surangan main MF, bepandir surangan main ML. Asik pulangnya lawan kakawalannya, ada ingat lagi lawan orang tuanya. Jadi jangan sampailah kita sibuk mengurusi anak, sibuk membahagiakan anak, tapi kita lupa membahagiakan Allah dan Rasulnya dengan ibadah. Jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat lah,
Kayak apapun sibuknya kita jalankan sholat. Ini apalagi nih kita nih Pak, parak sudah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan parak sudah. Mudahan kita kau meningkatkan amal kita. Terutama sholat inilah yang harus kita perhatikan benar. Karena sholat ini Pak, dosanya orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar daripada berzina dan membunuh. Baik aku berzina aja, kalau boleh dua, berzina itu dosa besar dua. Artinya berzina aja benar, membunuh aja benar, tapi lebih besar dosa orang yang meninggalkan sholat. Jadi jangan dianggap sepele sholat inilah. Gawiannya nyaman aja, cuma resikonya ganas. Bahkan minta maaf, Jibril pernah berkata kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad, la yataqabbalullah min tarikis shalah. Ujar Jibril, Muhammad, Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba, hajinya, umrahnya, sedekahnya, zakatnya, puasanya, apapun itu, kalau mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi bukan berarti kita meremehkan amal yang lain, kada baik. Artinya begitu pentingnya sholat 5 waktunya. Bukan meremehkan amal yang lain. Jangan kira salah paham. Maka itu aku bisa puasa aja kena. Kenapa? Aku kan sembahyang itu buatnya aja. Itu kan ada pintar berpikir. Makinnya banyak dosa sudah ada sembahyang, puasa pulang. Janganlah artinya kayak apapun kita jangan terus sholat bu. Nih Isra Mi'raj ini intinya sholat 5 waktu. Nah, parak sejam sudah. Ini biasa ceramah 1 jam namanya. Jangan. Namanya lagi 1 jam kalau hitung lembur biasanya. Nah, jadi Isra Mi'raj. Nih, tahu lah biar arti Isra Mi'raj tadi. Nah, apa? Ya, kalau bisa saya kasih minuman. Kemana? Kalau Binton, kalau Buswana, Tunjuk Mall. Kemana? Dari ini berapa? Dari Mekah ke Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah Ke Aqsa Palestina. dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Itu ngarannya Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Masjidil Aqsa di Palestina. Itu yang namanya Isra. Mi'raj. Apa Mi'raj? Satu lagi kopi gold. Mi'raj. Mi'raj. Mi'raj malam-malam terus. Mi'raj. Mi'raj apa deh? Ayo. Nah, perjalanan terus. Apa perjalanan terus? Nih, ayo. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Masa udah tahu apa maksudnya? Mi'raj sudah menjadi di surga. Mau? Beli dong. Kalau Mi'raj, Nabi diangkat oleh Allah dari Masjidil Aqsa di Palestina, melewati 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha. Muntaha.
Mustawa untuk menerima perintah. Ya tahu perintah Allah tahu apa yang diperintahkan Allah. Nah, Nabi Muhammad pulang lebih boleh. Nah, diperintahkan Allah untuk Nabi Muhammad apa? Ini inti dari Isra Mi'raj mas. Apa? Soleh, sholat. Jadi inti dari peristiwa Isra Mi'raj itu sholat. Nah, jadi itu intinya. Isra, Nabi dijalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, Nabi dinaikkan Allah, naik. Makanya boleh amunya lagi anak naik, Mi'raj tuh berarti. Jadi apanya Mi'raj ampian lah. Tapi lain Mi'rajnya itu. Nah jadi Bu, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj, namanya intinya adalah salat 5 waktu. Jadi mudah kita kalau menjaga salat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya, pelihara bacaannya, jangan sembarangan. Ini apalagi pada bulan suci Ramadan ini lah, jangan bercepat-cepat jadi imam tarawih Kak. Ini jadi imam tarawih pertama 9 tuntung. Kayak apa tuh kan menjaga salat ngaranya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita meluasi lubang burik aja sebenarnya sudah. Rukun-rukunnya diperhatikan. Fatihah itu rukun. Ya kalau takbiratul ihram rukun qauli. Ini yang rukun qaulinya. Takbiratul ihram mulai Allahu Akbar itu wajib dibaca. Ada boleh salah dan harus mendengar telinga. Ada boleh bacaan baca Fatihah misalnya kayak selimut ayam. Harus mendengar telinga kita baik. Kalau telinga kita normal pendengarannya, kecuali ada gemuruh misalnya atau telinga tuli, kan Bapak ada mendengar. Kata kalau dia apa-apainnya tuli itu. Jadi harus mendengar mazhab Imam Syafi'i lah. Jadi jangan dibaca. Bujurkan sembahyang kita. Jangan sampai sembahyang tarawih baca capatan. Ini apalagi jemaah terkadang kalau imamnya capat mangkat imam kita nih ya. Jangan kalau sebelum malam ini jadi imam ya. Tapi yang imamnya lambat nih, aku dengar lagi dia sembahyang sini. Imamnya lambat benar aja, berbacaan dia. Aku pindah ke masjid lain malam esok dia. Sekalinya malam esok di situ imamnya ngayunin pulang ya. Nah imamnya kok keliling baik sama imamnya ya kalau. Nah, kita ini terkadang mencari yang cepat, bahkan menyelamat tuh mual benar. Terkadang ada yang 8 rakaat keluarannya berdulu, ada juga yang 20 bagus saja bang ada duanya lah. Yang ada bagus itu sembahyang tarawih kadang main maraton ini, nah itu yang ada baik. Kayak Ustaz ya supaya tahan 23 ada berikan jemaahnya, oh gampang dulu kunci masjidnya. Jadilah ibaratnya kan misalnya diperdebatkan masalah itulah. Kita ini terkadang masalah khilafiyah didebatkan. Ya kalau ada salah, hendak tiba sholat itu menyapu muha silakan. Ada menyapu muha juga ada jadi masalah. Yang penting yang salah itu jangan habis sholat salam menyapu muha kawan. Nah itu nang bahaya. Jadi kan ada menyapu muha silakan. Ada menyapu muha ada bapak asal jangan tuntun salam menyapu muha kawan hijab. Bakal lagi biar muridnya ya kalau. Jadi jangan dipermasalahkan lah masalah khilafiyah ini lah. Yang penting masing-masing ada pegangannya, ada dalilnya. Intinya perbaiki salat kita lah. Karena salat ini kunci seluruh amal ibadah kita. Dan amal ibadah kita ini kada akan diterima yang lain kalau salat kada kita kerjakan. Ini para bulan suci Ramadan, persiapkan ilmu kita juga salah. Karena Allah kada menyampaikan seberatan waktunya sudah habis para. Di antara persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini itu baik thaqafiyah keilmuan. Karena setiap amalan yang wajib dikerjakan menuntut ilmunya hukumnya wajib. Sama dengan salat wajib, maka belajar ilmunya tentang salat itu ujar Fudail bin Iyad dalam kitab Syarah Sitin itu wajib kita belajarnya. Sama dengan buat apa?
puasa wajib, maka belajar ilmu puasa wajib juga, kada kawa sembarangan. Jadi sholat ini kada kawa sembarangan, harus kita belajar ilmunya juga. Makanya sembahyang harus berilmu. Ada kawan asal-asalan mengumpati orangnya kada kawa buat. Apalagi jadi imam, makanya kada kawa sembarangan. Masih berokok jangan jadi imam. Udah boleh lah, minta maaf. Masih berokok haram jadi imam. Tersinggung, ada apa? Mintahan lah. Masih berokok jangan jadi imam. Haram pokoknya. Seberatan 4 mazhab mengatakan haram kalau orang masih berokok jadi imam. Mati dulu, baik. Jangan pian sambil Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. 3 rakaat, 3 batang kuliah misalnya. Ada boleh ya kalau mati dulu. Jangankan jadi imam sembahyang tidak bolehnya masih merokok. Jadi sholat itu perlu kita ada ilmunya lah, kada kawa sembarangan bola. Apalagi jadi imam harus tahu ilmunya. Nah, ini jadi buai peristiwa Isra Mi'raj ini buai banyak lah. Kalau ulun sebutakan sebenarnya habis waktu ulun apa itu sudah kebandir. Nah ya kalau sejam sudah parah, ya sejam sudah. Nah jadi banyak buai peristiwa Isra Mi'raj terakhir banyak kan. Nabi itu buai berikan diri ibunya tuh. Nabi buai melihat buai wanita-wanita beginian, baik beginian. Namanya beginian itu buai mereka diseret kepalanya sampai terhambur isi otaknya nih buai isi kepalanya. Tidak sampai itu digantung di neraka, dituang pakai timah yang mendidih. Nabi ini bingung. Ya Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Nabi bertakun. Ujar Jibril, Muhammad, ini adalah wanita-wanita wong wedok yang mana ketika di dunia ini ada mau menutup rambut. Nih, ada mau menutup rambut. Lain kayak buan pian ini kan rambut tertutup seberatan. Ya Allah. Tapi wadah kami itu baik ada yang beginian punya solawatan ke majelis, yasinan, acara maulid, mi'raj, berkerudung. Tapi sekali ke pasar malam, urai ada wadah kami itu. Tapi sini gak ada makan olah. Itu wadah kami. Tapi sekali udah pindahan ke sini orangnya dengan. Sama aja gue kemana, ke pasar, ke mall, ke undangan, ke majelis harus menutupi aurat si rambut. Bayangkan bu, pian yang baru membuka rambut nah ini aja siksanya dahsyat. Kayak apa punya pian membuka paha, nah membuka dada. Ini kira-kira nah adik-adik yang bujang-bujang nanungnya. Kira-kira kalau kalian melihat rambut perempuan tuh timbul syahwat enggak? Enggak kalau tentang syahwat. Nah, ini karena kalian boleh pandangan hidup tau lah. Ini memandang hidup, punya kayu ini pegangan hidup sudah. Apalagi nang ayah nang tua ini enggak bisa perjuangan hidup. 2 jam memperjuangkan, 2 menit mati pulangnya kalau. Kita nih Pak melihat beginian rambutnya itu mengandung syahwat, tapi dahsyatnya siksanya luar biasa. Kayak apa bu? Kalau pian membuka paha, kayak apa kalau pian mengumbar dada, maka putih pulangnya. Dilihat syahwat dan dilihat sayang, ya kan? Mulus barangnya ini sekali ada bapak mainnya sekali. Astagfirullahaladzim. Ada bapak kalau sekali rezeki buat yang penting jangan berendam. Astagfirullah. Nah itu haram. Atau memiliki jadi iblis barang bagus nih tahu lah jadi iblis, manfaatnya tahu lah jadi iblis. Akhirnya memiliki pula, nah itu haram kalau memiliki. Jadi terkadang gue banyak berdirinya pun ada seorang anda putih pulang, memberi kapingin. Jangankan bulu na anu nak Tuhan masih beliur lah ya. Tapi ada jualan berdirinya pun memberi muar gue, sudah hirang, kurus karing. Lintuhnya kayak ubin kambang, ibak lawan kacar hapulang di sini. Hanapuk sepeda motor berguna di sini hapulang. Bersarawan hendak nih bilianan melihat kami ini sudah melihat berdosa, jadi nyaman hapulangnya. Ini makanya beginian tolonglah jaga bapak kalian lah. Ini banyak pembinaan zaman sekarang ini yang mengumbar syahwat, membuka aurat. Bayangkan bu, membuka rambut aja siksanya dahsyat, apalagi menyapian mengundang syahwat, membuka paha, berpakaian kayak telanjang, baju kantat, selawar kantat, belahan burit kelihatan. Hei,
Itu bebinian itu banyak nengah itu kita wajib baik membimbing bini kita. Ulun jujur, bini ulun tuh amunya keluar rumah alhamdulillah bercadar ya. Nyaman gue bisa bini bercadar itu tau lah. Kenapa? Ada haram lipstick nih. Ya kalau lawan pulang ulun bini orang ada binantu, ngambil mana ada tahu orang ini bercadar. Tapi Bu Ai kalau di rumah pakaiannya seksi, apalagi gue lawan laki pakai baju handap, nang transparan, talinya halus, saja itu nyaman. Itu bagus, ini nanti itulah supaya laki itu beliur di rumah. Ini jangan guring lawan laki 4 lapis selawar, magah lagi membuka. Itu baik, makanya tanda istri yang salihah apabila dipandang menyenangkan kepada suami itu tanda istri salihah. Makanya kenyangkan pandangan laki baik supaya laki itu senang melihat kita. Nah, kedua kenyangkan perut laki supaya laki itu kenyang perutnya jadi kada berpikir macam-macam. Lawan yang ketiga kenyangkan itu laki. Tahu itu laki, paham aja kan? Harus dijelaskan gitu. Layani laki sebaik-baiknya. Punya laki hendak minta semalam 5 kali, layani 5 kali. Biar besok ada kau berdiri lagi sedih. Itu kewajiban beginian. Bahkan baik, jangan kian melayani laki nak kayak gedang pisang dia menjaga itu. Maka menyandak buka surang lah, kita tutupi surang. Hambar. Orang harusnya bu minta maaf kalau nggak mengajari bini itu harusnya melayani laki punya kawan yang kayak ular kesatrum. Makan tapi yang kayak ular kesatrum. Nah sudah mana-mana ya kalau intinya banyak peristiwa Islam era ini kalau kita tak mengambil hikmahnya intinya jangan kita tinggalkan sholat 5 waktu kewajiban bagi kita umat Islam kunci daripada seluruh amal ibadah kita dan ini adalah identitas kita. Orang yang meninggalkan sholat kapat kafar jiharan bisa mencapai pangkat kekafiran, bisa mencapai sampai orang kafir kalau mereka berani meninggalkan sholat dan mereka mengingkari wajibnya sholat bisa menjadi kafir. Setidaknya kalau orang yang meninggalkan salat itu katanya Imam Syafi'i bisa mencapai paling kada kubur nikmat Allah, bahkan bisa sampai kepada kafir. Makanya ayo kita jaga salat kita perbaiki ibadah kita agar kita diperbaiki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dibaiki Allah taala, rumah tangga dibaiki oleh Allah taala. Karena Yunus bin Ubaid salah satu tabi'in pernah berkata, "Khaslatani idza saluhatta minal abdi saluha ma siwahuma." Dua perkara kalau kita bisa memperbaiki dua perkara ini kata beliau Allah akan memperbaiki perkara-perkara kita yang lainnya. Pertama, salatuhu, salatnya kita perbaiki, bacaannya, gerakannya, waktunya kita perbaiki kalau bisa. Ini hablum minallah, hubungan kita lawan Allah. Yang kedua kata Yunus bin Ubaid yang harus kita perbaiki lisan kita. Kalau lisan kita baik, hubungan kita dengan sesama makhluk manusia, maka insya Allah dua perkara ini kita jaga hidup kita, mati kita, dan di negeri akhirat ketika nanti kita dihidupkan lagi segala urusan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ulun pribadi pun kau mengamalkan apa yang sudah ulun sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridainya. Allah matikan kita dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.